Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Mardia, NPM 19621786. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran tentang kebahasaan cerita atau novel sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian di masa lalu, yang berisi peristiwa bernilai sejarah. Walaupun mengulas fakta-fakta dalam sejarah, novel sejarah juga berisi hal-hal yang berasal dari imajinasi penulisnya. Jadi, kaidah kebahasaan novel sejarah pun disusun sedemikian rupa agar mengedukasi sekaligus menghibur pembacanya. Teks dalam novel sejarah pun berbeda pengertiannya dengan teks sejarah. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut ada 4 buah judul novel sejarah Indonesia terbaik. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik novel sejarah. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada dalam cerita novel. Jenis watak terbagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, yang kedua, antagonis, yang ketiga, tritagonis. Selanjutnya yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan potongan peristiwa yang nantinya akan membentuk jalannya cerita dalam novel. Biasanya alur terbagi menjadi 2, yaitu alur maju atau progresif dan alur mundur atau flashback. Baik, yang ketiga yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Bisa juga diartikan sebagai cara pandang seorang pengarang dalam menyampaikan cerita novelnya. Sudut pandang sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Yang ketiga, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang keempat, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. 4. Latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa termasuk unsur yang penting sebagai faktor pemicu minat baca. Cerita yang dibuka dengan gaya bahasa yang menarik, indah, dan memikat sangat diharapkan oleh sebagian besar pembaca. Baik, selanjutnya yang secara batiniah. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam novel. Sehingga sangat penting untuk mendapatkan tema yang tepat sebelum memulai menulis novel. Sebab tema yang kuat akan menghasilkan cerita yang tepat dan fokus. Selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam novel. Amanat bisa berupa kritik, sosial, ajakan, protes, dan lain. Amanat pun terbagi menjadi 2, yaitu amanat tersirat dan amanat tersurat. Unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis dapat diambil dari riwayat pendidikan hingga aktivitas penulis dalam dunia sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja struktur dalam novel sejarah. Pada dasarnya, struktur novel sejarah sama saja dengan novel-novel pada umumnya. Yang pertama, orientasi atau exposition. Tahap orientasi ini biasa juga disebut dengan tahap pengenalan situasi cerita. Tahap ini berfungsi untuk memberikan gambaran dan konteks cerita dalam novel kepada para pembaca. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada tahap ini, pengarang mulai menceritakan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, kesukaran, dan pertentangan yang dihadapi oleh para tokoh novel. Yang ketiga, peningkatan konflik atau rising conflict. Pada tahap ini, peningkatan konflik, pengarang mulai meningkatkan perhatian pembaca atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para tokoh novel. Yang keempat yaitu puncak konflik. Puncak konflik atau klimaks ini adalah bagian paling terseru dalam novel. Pada tahapan ini, pengarang akan menceritakan nasib tokohnya, apakah tokoh tersebut berhasil ataupun gagal. Selanjutnya yaitu penyelesaian atau resolusi. Pada tahap ini, yaitu tahap akhir cerita,
Pengarang akan menjelaskan sikap atau nasib para tokoh di novelnya setelah peristiwa puncak konflik itu dilalui oleh para tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir novel yang berisi mengenai komentar pengarang mengenai keseluruhan cerita. Pengarang bisa memberikan komentar pada koda ini melalui dirinya. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Semua karya sastra itu baik, termasuk novel sejarah, karena memiliki nilai-nilai yang bisa diambil sebagai seorang pembaca. Nilai yang terdapat dalam novel sejarah dapat disajikan secara implisit dan juga eksplisit. Nilai-nilai dalam novel sejarah bisa kamu lihat dari jalan ceritanya, sifat-sifat tokohnya, ataupun juga temanya. Yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial menggambarkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang ada dalam novel tersebut. Yang kedua, nilai moral dan juga etika. Biasanya berisi mengenai petuah atau ujaran moral atau etika. Yang terakhir, nilai estis atau estetis. Nilai estetis dalam novel merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur keindahan dalam novel seperti gaya bahasa, teknik bercerita, struktur cerita, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.